Geger. PSSI gaspol sumpah WNI kloter kedua. Timnas Indonesia makin bertabur bintang jelang Piala Asia. Dunia sepak bola tanah air kembali dihebohkan oleh kabar mengenai perkembangan skuad Garuda. PSSI disebut terus bergerak untuk mempercepat proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia atau WNI bagi sejumlah pemain keturunan yang masuk dalam kloter kedua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedalaman timnas Indonesia menjelang menghadapi persaingan di level Asia. Jika proses tersebut benar-benar berjalan sesuai rencana dan seluruh persyaratan dapat dipenuhi, kehadiran pemain-pemain baru berpotensi membuat skuad Garuda memiliki lebih banyak pilihan di berbagai posisi. Namun, perlu ditegaskan bahwa kabar mengenai proses kloter kedua tetap harus menunggu kepastian resmi. Proses kewarganegaraan memiliki tahapan hukum dan administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, pemain juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam regulasi sepak bola internasional sebelum dapat memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, isu tersebut tetap menjadi kabar yang sangat menarik bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, semakin dalam kualitas sebuah skuad, semakin besar pula peluang pelatih untuk melakukan rotasi dan menyesuaikan strategi ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda. PSSI gaspol sumpah WNI kloter kedua. Persiapan timnas Indonesia menuju turnamen besar tentu tidak hanya membutuhkan pemain inti. Sebuah tim yang ingin bersaing di level tinggi harus mempunyai kedalaman skuad yang memadai. Dalam turnamen dengan jadwal padat, pemain dapat mengalami kelelahan, cedera, akumulasi kartu, atau penurunan performa. Karena itu, kehadiran pemain pelapis dengan kualitas tinggi sangat diperlukan. Inilah salah satu alasan mengapa proses pemain keturunan menjadi perhatian. PSSI disebut terus melakukan koordinasi agar proses administrasi para pemain kloter kedua dapat berjalan dengan baik. Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum juga memiliki peran penting dalam proses yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan kepentingan olahraga nasional. Sinergi antar lembaga tentu menjadi faktor penting. Namun, proses percepatan tetap harus dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Seorang pemain tidak bisa langsung mengenakan jersey merah putih hanya karena memiliki darah Indonesia. Ada berbagai dokumen yang harus diverifikasi dan tahapan yang harus dilewati. Setelah proses kewarganegaraan selesai, masih terdapat aspek regulasi sepak bola internasional yang harus dipastikan. Karena itu, publik perlu membedakan antara pemain yang baru masuk rumor, pemain yang sedang menjalani proses, pemain yang telah menjadi WNI, dan pemain yang benar-benar sudah memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Meski begitu, jika kloter kedua berhasil dirampungkan, maka Garuda akan memiliki tambahan kekuatan yang sangat menarik. Mengapa kloter kedua begitu penting? Kehadiran kloter kedua bukan sekadar menambah jumlah pemain. Yang lebih penting adalah memperkuat posisi-posisi yang membutuhkan kedalaman. Timnas Indonesia harus menghadapi lawan dengan karakter berbeda di level Asia. Ada tim yang memiliki penyerang cepat, ada yang mengandalkan fisik, ada pula yang sangat kuat dalam penguasaan bola. Setiap lawan membutuhkan pendekatan berbeda. Karena itu, pelatih harus memiliki banyak opsi. Jika terdapat 2 atau 3 pemain berkualitas untuk satu posisi, pelatih dapat menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan pertandingan. Hal ini juga menciptakan kompetisi sehat dalam skuad. Pemain yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari timnas tidak bisa merasa posisinya aman. Mereka harus terus menunjukkan performa terbaik agar tetap mendapatkan kepercayaan. Sementara pemain baru harus membuktikan bahwa dirinya memang layak mendapatkan kesempatan. Pada akhirnya, persaingan seperti ini dapat meningkatkan kualitas keseluruhan tim. Timnas Indonesia bertabur bintang Eropa. Salah satu daya tarik terbesar dari proyek kloter kedua adalah kemungkinan hadirnya pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Liga-liga Eropa dikenal memiliki intensitas pertandingan tinggi dan tuntutan taktik yang kompleks. Pemain yang tumbuh dalam sistem tersebut biasanya terbiasa menghadapi tekanan, menjaga disiplin posisi,
dan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Namun, pengalaman Eropa bukan berarti otomatis menjamin keberhasilan di timnas. Pemain tetap harus beradaptasi dengan rekan setim dan sistem permainan yang diterapkan pelatih. Chemistry menjadi kunci. Jika pemain baru mampu menyatu dengan pemain lokal dan diaspora yang sudah ada, kualitas individu mereka dapat berubah menjadi kekuatan kolektif. Finishing lini depan lebih tajam. Sektor penyerangan menjadi salah satu bagian yang paling menarik untuk diperhatikan. Timnas membutuhkan penyerang yang bukan hanya mampu menciptakan peluang, tetapi juga tenang ketika berada di depan gawang. Dalam pertandingan level Asia, peluang terkadang hanya datang beberapa kali. Karena itu, kemampuan mengonversi peluang menjadi gol sangat penting. Penyerang yang memiliki pengalaman bermain di Eropa diharapkan mampu memberikan variasi dalam penyelesaian akhir. Mereka dapat menjadi target umpan silang, membuka ruang untuk pemain lain, atau memanfaatkan celah di antara lini pertahanan lawan. Selain striker, pemain sayap juga dapat memberikan dimensi berbeda. Kecepatan, kemampuan melakukan penetrasi, serta kreativitas dalam situasi 1-lawan-1 dapat membuat pertahanan lawan lebih sulit membaca pola serangan Indonesia. Jika sektor depan memiliki banyak pilihan, pelatih dapat mengubah gaya permainan sesuai situasi. Kreativitas dan kontrol lini tengah. Lini tengah merupakan jantung permainan. Gelandang bertugas mengatur tempo sekaligus menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Ketika tim berada dalam tekanan, gelandang harus mampu menjaga penguasaan bola. Ketika kesempatan menyerang terbuka, mereka harus mampu mengirimkan umpan yang dapat membongkar pertahanan lawan. Kehadiran gelandang dengan pengalaman Eropa dapat memberikan tambahan kualitas dalam aspek tersebut. Pemain dengan visi bermain tinggi dapat membantu mempercepat sirkulasi bola dan menciptakan peluang melalui umpan terobosan. Namun, mereka juga harus memiliki kemampuan bertahan. Sepak bola modern menuntut gelandang untuk aktif dalam dua fase, yaitu ketika tim menguasai bola dan ketika kehilangan bola. Jika lini tengah mampu mengontrol pertandingan, peluang timnas Indonesia untuk mengembangkan permainan juga akan semakin besar. Pertahanan kokoh dan berpostur ideal. Sektor pertahanan juga menjadi bagian penting dalam proyek penguatan skuad. Menghadapi tim-tim kuat Asia membutuhkan konsentrasi tinggi sepanjang pertandingan. Bek harus mampu membaca pergerakan penyerang, memenangkan duel 1-lawan-1, serta menjaga komunikasi dengan rekan-rekannya. Bek dengan postur ideal dapat memberikan keuntungan dalam situasi bola mati maupun duel udara. Namun, postur saja tidak cukup. Seorang bek modern juga harus memiliki kecepatan, kemampuan membaca permainan, dan kualitas distribusi bola. Jika lini belakang memiliki beberapa pilihan berkualitas, pelatih dapat menerapkan berbagai pendekatan taktik. Tim dapat bermain dengan garis pertahanan tinggi ketika dibutuhkan atau bertahan lebih dalam ketika menghadapi tekanan lawan. Kedalaman tersebut menjadi semakin penting dalam turnamen besar. Persaingan di skuad Garuda makin ketat. Jika para pemain kloter kedua benar-benar bergabung, persaingan di dalam tubuh timnas dipastikan meningkat. Pemain yang sudah lebih dulu memperkuat Garuda harus mempertahankan performa. Pemain baru juga tidak boleh menganggap proses naturalisasi sebagai jaminan tempat utama. Semuanya harus diperjuangkan. Kondisi ini justru dapat menjadi keuntungan bagi tim pelatih. Mereka memiliki lebih banyak pilihan ketika menentukan starting 11. Jika seorang pemain mengalami cedera atau tidak berada dalam kondisi terbaik, pelatih masih memiliki alternatif dengan kualitas yang memadai. Kondisi seperti ini merupakan ciri sebuah tim yang memiliki kedalaman kuat. Tantangan adaptasi pemain baru. Meski terlihat menjanjikan, proses integrasi pemain baru tidak selalu mudah. Pemain yang terbiasa bermain di Eropa mungkin memiliki karakter permainan berbeda. Mereka harus memahami gaya bermain rekan setim, karakter sepak bola Indonesia, serta sistem yang diterapkan pelatih. Bahasa dan komunikasi juga dapat menjadi bagian dari proses adaptasi. Karena itu, tim pelatih harus memastikan pemain baru mendapatkan waktu yang cukup untuk memahami sistem.
Semakin cepat mereka beradaptasi, semakin cepat pula kontribusi dapat diberikan. Pemain lama juga memiliki peran penting untuk membantu proses tersebut. Mereka harus menciptakan lingkungan yang membuat pemain baru merasa menjadi bagian dari keluarga besar timnas. Menatap Piala Asia dengan ambisi besar. Dengan kedalaman skuad yang semakin baik, timnas Indonesia tentu memiliki alasan untuk memasang target tinggi. Piala Asia bukan kompetisi mudah. Setiap pertandingan akan menghadirkan tantangan besar. Namun, Indonesia juga tidak boleh datang hanya sebagai pelengkap. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan diaspora berpengalaman, Garuda memiliki kesempatan untuk meningkatkan daya saing. Target untuk melangkah ke fase gugur tentu membutuhkan persiapan matang. Tidak cukup hanya memiliki pemain berkualitas. Fisik, mental, strategi, organisasi permainan, dan chemistry harus berjalan bersamaan. Jika seluruh komponen tersebut dapat disatukan, Indonesia berpotensi memberikan kejutan. Garuda siap membuat sejarah? Kini perhatian publik tertuju pada perkembangan proses kloter kedua. Apakah para pemain tersebut benar-benar akan menyelesaikan proses kewarganegaraan? Apakah mereka akan mampu memenuhi seluruh persyaratan untuk memperkuat timnas? Dan jika semuanya berhasil, seberapa besar perubahan yang akan terjadi pada skuad Garuda? Pertanyaan tersebut masih menunggu jawaban. Namun satu hal yang jelas, proyek penguatan timnas Indonesia terus menarik perhatian. Kehadiran pemain keturunan berkualitas dapat memberikan tambahan pilihan, meningkatkan persaingan internal, dan memperkuat kedalaman skuad. Pemain lokal pun akan mendapatkan pengalaman baru dengan bermain bersama pemain yang memiliki latar belakang kompetisi berbeda. Perpaduan tersebut bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Pada akhirnya, jersey merah putih bukan hanya soal status kewarganegaraan. Setiap pemain yang memakainya harus siap memberikan kemampuan terbaik untuk negara. Karena itu, proses naturalisasi harus menjadi bagian dari proyek sepak bola yang lebih besar, bukan sekadar mengejar nama besar. Jika PSSI mampu mengintegrasikan seluruh pemain dengan baik, jika tim pelatih mampu membangun sistem yang solid, dan jika para pemain memiliki mentalitas yang sama, maka Garuda dapat tampil jauh lebih kompetitif. Kini tinggal menunggu bagaimana perkembangan kloter kedua tersebut. Jika proses sumpah WNI benar-benar dapat diselesaikan dan para pemain memenuhi seluruh persyaratan untuk membela Indonesia, maka skuad Garuda akan memiliki tambahan amunisi yang sangat berharga. Lini depan bisa semakin tajam. Lini tengah semakin kreatif, pertahanan semakin kokoh, dan bangku cadangan pun memiliki kualitas yang lebih baik. Semua itu akan menjadi modal penting untuk menghadapi Piala Asia. Garuda mungkin belum sampai pada tujuan akhir, tetapi langkah demi langkah sedang dilakukan. Dan jika seluruh proses berjalan sesuai harapan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan datang ke Piala Asia dengan wajah yang jauh lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap memberikan kejutan. Kini waktunya menunggu pembuktian di atas lapangan. Sebab pada akhirnya, bukan rumor yang menentukan sejarah. Bukan pula status pemain yang menentukan kemenangan. Melainkan kerja keras, kekompakan, mentalitas, dan keberanian seluruh skuad ketika mengenakan lambang Garuda di dada. Jika semua elemen tersebut bersatu, mimpi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di panggung Asia bukan lagi sekadar harapan. Itu bisa menjadi awal dari sejarah baru sepak bola tanah air.